Oke guys, selamat siang. Terima kasih masih setia bersama channel Adehir. Di video kali ini gue mau pasang ini guys ya. Nah ini bearing seater. Ini bearing seater itu naruhnya di bagian puli belakang ya. Nanti gue kasih tahu tutorial pasangnya gimana. Terus gimana efeknya setelah memakai ini, apakah ada perubahan dari sisi akselerasi atau sama aja guys ya. Nah, untuk alat-alat yang dibutuhkan itu yang pertama ada kunci T8 nih guys ya. Kunci T8 itu untuk membuka baut-baut di cover CVT nih guys. Kalau ini ada kunci shock. Kunci shock ukuran 17. Ini buat membuka mur puli belakangnya guys. Atau membuka mangkok gandanya. Nah, ini ada tracker ya guys ya. Tracker ini buat menahan mangkok gandanya guys. Dan yang terakhir ada kunci tahanan kampas ganda ini guys ya. Kalau Suzuki itu pakai ukuran 34 ya guys, kecil dia ukurannya. Nah, mari kita simak untuk video pembongkaran ini. Nah, pastikan kalau kita mau bongkar bagian puli, entah puli depan puli belakang, pastikan kondisi CVT nya itu udah dingin ya guys ya. Jangan baru dipakai atau masih panas kita udah bongkar, nanti beresiko dratnya bisa kemakan guys. Oke, nanti kita pakai tracker dulu guys. Ini sudah kebuka nih bagian kampas ganda dan puli belakangnya guys ya. Nah, ini kita tinggal buka mur 34 nya ini pakai kunci tahanan. Bagian kampas gandanya udah kebuka guys. Nah, ini pernya. Oke. Nah, nanti kita pasang bearing seaternya di bagian kop ini guys ya. Nah, jadi nanti untuk gotrinya atau pelor-pelornya nanti di sini. Kemudian kita tambahin tutupnya. Oke, jadi seperti ini nih pemasangannya guys. Nah, ini untuk bearing seaternya guys ya. Kita buka dulu. Nah, ini pelornya udah terkumpul ya guys ya. Pelornya kita masukin ke Sebenarnya fungsi bearing seater ini sendiri tuh sama aja kita memperkeras versi VT ini guys ya. Jadi dibikin lebih keras ya guys ya, karena ini cuman tugasnya untuk mengganjal doang ya, mengganjar versi VT. Jadi ya fungsinya kurang lebih sama dengan mengganti part per CVT maksudnya. Mungkin karena kalau pakai bearing seater ini lebih awet ketimbang beli per racing ya guys ya, per racing 1500 atau 2000 rpm itu ya. Kalau part racing itu kan biasanya nggak awet. Nah, tapi untuk pemakaian bearing seater itu ada plus minusnya juga guys. Jadi gue di beberapa postingan itu baca kalau pemasangannya nggak bener
itu bisa bikin loncat ya guys, dia ya guys ya. Loncat itu maksudnya pelornya loncat ke bagian puli ya guys, puli belakang ya. Tapi sih yang sisi positifnya sih gue juga dengar katanya ada yang udah pakai 2 tahun 3 tahun itu udah aman ya. Jadi sebenarnya balik ke cara pemakaiannya aja ya guys ya. Ini gue mau buka dulu, kebetulan pelornya kurang ya guys ya. Oke, ini sudah terpasang semua ya guys ya pelornya. Ini kita tinggal pasang bearingnya nih guys ya. Nah ini pas ya di ukuran address ya. Nah ini jadi dia mengganjal seperti ini. Nah lebih mulus juga ya guys ya. Oke, gue mau nambahin itu dulu apa, grease-nya dulu ya guys ya, biar lebih lancar. Grease-nya itu gue pakai grease bawaan Suzuki. Jangan banyak-banyak ya guys ya, takutnya nanti malah dia melebar kemana-mana. Jadi habis pemasangan ini nanti gua tes jalan ya guys ya, kira-kira ada perubahan nggak ya. Kalau misalnya nggak ada perubahan ya mungkin gua lepas lagi bearing seater ya. Nah oke, ini udah tutup, tinggal kita pasang pernya ya guys ya. Nah kita tinggal pasang ininya, kampas gandanya guys. Kampas ganda juga masih tebel ya guys ya. Ini udah kilometer 35.000, tapi kampas gandanya tebel guys ya. Padahal kilometer motornya udah 35.000. Oke, kita tinggal pasang guys. Pasang kita harus dilapisin lap. Tahan pakai kaki aja. Nah oke, tinggal kita kencangin pakai kunci tahanan guys. Pastikan kencang pakai palu guys. Ini sudah terpasang ya guys ya bearing seaternya, tinggal gue pasang cover CVT nya guys. Habis itu nanti gue tes gimana, ada perubahan signifikan apa enggak. Oke, nah ini gue ada test ride ya. Ini impresinya sih setelah ganti bearing seater ya. Jadi menurut gue lebih ngejambak ya daripada sebelumnya ya. Walaupun tarikan awalnya tuh nggak segacor sebelumnya, dia agak-agak ngeraung. Tapi tengahnya itu kayaknya lebih ngisi banget loh. Nah, ini gue coba mau tes dulu nih.
Ntar gua tes dari berhenti. Nah, ini posisi gua berhenti. Oke, kita start. Nah, ini lumayan bertenaga ya guys ya, pakai bearing seater ini. Cuma kayaknya kalau buat nanjak-nanjak ini agak loyo ya guys ya, karena kayak ngegantung gitu, torsinya kayak ngegantung lah, kurang padat, tapi napasnya panjang. Gimana sih ya istilah mekanikanya ya? Oh, enak guys. Nah, jadi pakai bearing seater ini rekomendasi buat lo yang demen touring ya guys ya, karena napasnya nggak habis-habis nih. Apalagi kombinasi CVT gua itu udah gue balikin lagi pakai rumah roller standar address ya guys. Sebelumnya gua kan pakai rumah roller next itu. Cuman nih gue balikin lagi pakai rumah roller address dengan kombinasi rollernya itu 11-12 guys. Nah, jadi mantep ini guys ya. Cuman ya mudah-mudahan awet guys. Soalnya ya beberapa orang yang udah pakai bearing seater sih komentarnya pro dan kontra ya guys ya. Ada yang dibilang gampang jebol, ada yang dibilang awet udah bertahun-tahun, tapi sih menurut gua balik lagi ke pemasangannya guys ya. Nah, dia tuh napasnya panjang ya guys, yang tadi gue bilang tuh. Cuman kalau buat nanjak mungkin ngoyo nih, karena torsinya kurang padat. Oke, jadi sampai sini aja guys ya video gue guys. Jadi kesimpulannya itu, kalau lo doyan nanjak-nanjak atau boncengan, atau lebih mikir ke akselerasi, itu nggak usah pakai bearing seater lah ya. Mungkin juga bearing seater juga berpengaruh kalau lo udah banyak upgrade kirian. Kalau upgrade kiriannya masih standar ya, jangan berharap lebih lah atau berekspektasi tinggi lah. Oke. Nah, jadi sampai situ dulu video gua. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.